Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Nama lengkapnya, Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah, hidup sekitar abad keempat Hijriyah. Ia adalah ulama perempuan yang sangat diakui kealiman dan kesalehannya. Ia berguru pada banyak wali besar, salah satunya adalah Syekh Abu Abdullah bin Hafif. Imam Abdurrahman Al-Sulami memperkenalkannya dalam kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, dengan kalimat, ia adalah wanita yang unik di zamannya dalam lisan, ilmu dan keadaan spiritualnya. Ia belajar kepada banyak guru di era tersebut. Di akhir hidupnya, ia melakukan perjalanan menuju Syekh Abu Abdullah bin Hafif untuk berguru kepadanya. Ia memasuki daerah Naisabur dan di sana ia berjumpa dengan Abu Amru bin Najid dan Al-Nasrabasi. Dalam keterangan Imam Abdurrahman Al-Sulami tersebut, dikatakan bahwa di akhir hayatnya, ia masih melakukan perjalanan jauh ke Shiraz untuk bertemu dan berguru kepada Syekh Abu Abdullah bin Hafif, seorang ulama besar yang menguasai ragam ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan, ia adalah perempuan yang haus akan ilmu, tak peduli jarak dan usia. Tidak puas sampai di situ, ia melanjutkan perjalanannya ke Naisabur, padahal jarak dari Shiraz ke Naisabur cukup jauh. Di sana, ia berjumpa dengan Imam Abu Amru bin Najid Al-Sulami dan Imam Abu Al-Qasim Ibrahim bin Muhammad Al-Nasrabasi. Selain banyak berguru kepada ulama dan wali besar, Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah memiliki banyak murid, khususnya dari kalangan laki-laki, sebut saja Syekh Abu Sahal Muhammad bin Sulaiman, Syekh Abu Al-Qasim Al-Razi, Syekh Muhammad Al-Farah, Syekh Abdullah Al-Mualim, dan lain sebagainya. Imam Abdurrahman Al-Sulami dalam kitabnya menulis, Syekh Al-Imam Abu Sahal Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, menghadiri kajiannya dan mendengarkan uraiannya. Begitu pula dengan sekelompok syekh-syekh Sufi Al-Fukara, seperti Abu Al-Qasim Al-Razi, Muhammad Al-Farah, Abdullah Al-Mualim, dan syekh-syekh Sufi lainnya dari generasi mereka. Sebagai seorang murid sekaligus guru, ia mengajarkan banyak nilai-nilai spiritualitas Islam kepada banyak orang. Beberapa ajarannya adalah, waspadalah agar kalian tidak disibukkan dengan mencari kedamaian jiwa, dan berasumsi bahwa kalian sedang menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmu bukanlah memperbanyak puasa, sedekah, dan salat. Yang disebut beramal dengan ilmu adalah ikhlas beramal karena Allah dengan benarnya niat, dan menjaga kesadarannya bahwa Allah selalu mengawasinya, meskipun ia bukan orang yang selalu merasa melihat dan menyaksikan Tuhannya setiap waktu. Karena pada hakikatnya, seseorang yang ikhlas beramal karena Allah, dan hanya untuk Allah, ia pasti mengamalkan segala perintah, dan menjauhi segala larangannya. Perbedaannya adalah, salat mereka tidak karena pencitraan atau terjebak pada lingkaran aktivitas yang telah menjadi kebiasaan, tapi karena benar-benar tulus untuk Allah, dan karena Allah. Dalam cara pandang Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah, manusia tidak seharusnya terlalu lama terjebak dalam pengetahuannya, karena bisa membuatnya lalai akan tujuan pengetahuan itu sendiri, yaitu diamalkan. Amal di sini tidak melulu jumlah atau kuantitas, sebagaimana seperti yang dikatakan Al-Wahatiyah. Karena sebanyak apapun amal yang dilakukan, tanpa niat yang benar dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya, amal itu menjadi kurang nilainya. Tentu yang sedang dibicarakan di sini bukan soal sah atau tidaknya amal tersebut, tapi pengaruh amal dalam kejiwaan dan perilaku hidup pelakunya. Karena itu, Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah memperingatkan para pencari kebenaran dan penuntut ilmu untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesibukan pengetahuan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Di waktu lain, ia menyampaikan pelajarannya dengan berujar, hakikat cinta adalah, sang pencinta menjadi bisu dengan selain dari yang dicintainya, dan menjadi tuli dengan selain dari mendengar ucapan kekasihnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintamu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Ini menarik, sebab Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah menggunakan hadits Nabi sebagai landasan argumentasi spiritualnya tentang cinta. Nabi mengatakan,
cintamu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Artinya, jika cinta terhadap hal-hal bendawi saja bisa membutakan dan mentulikan manusia, membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, bagaimana mungkin cinta kepada Tuhan tidak sampai membuat sang pencinta mengalami keadaan yang sama dengan cinta kepada hal-hal yang bendawi. Tentu ada perbedaan yang sangat besar dalam dua cinta ini, baik proses maupun hasilnya. Mencintai hal-hal bendawi berasal dari dorongan nafsu, sedangkan mencintai Tuhan harus melalui serangkaian hal, dari mulai mempelajari hukum-hukumnya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga kesadaran akan pengawasannya, merasakan kehadiran nikmat-nikmatnya, sampai menerima ketetapannya. Untuk mempermudah memahaminya, kita akan gunakan contoh sederhana ini. Ketika Tuhan melarang untuk meminum khamar, minuman keras dan beralkohol. Bagi orang yang telah mencintai Tuhan dengan hakikat cinta, yaitu cinta yang sesungguhnya, ia akan berupaya untuk menjaganya, terlepas dari banyaknya pengaruh, godaan, bujukan dan rayuan orang lain kepadanya, ia tidak akan peduli. Ia menjadi tuli dan buta terhadap pengaruh orang lain. Selama itu larangan yang berasal dari kekasihnya, ia akan pasti menjauhi larangan itu. Dalam uraian tadi, Ummu Al-Fadl Al-Wahatiyah seakan sedang mengajari kita, bahwa menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jenis kelamin dan usia. Menjadi orang terpelajar, ulama atau wali, bukan hanya hak laki-laki, tetapi berhak juga perempuan. Dan ia telah melakukannya sendiri. Meski ia seorang wanita, itu tidak menghalanginya untuk terus menuntut ilmu, dan mengajarkannya kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak dari muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan wali, bahkan banyak dari mereka yang sudah menjadi ulama tapi masih belajar kepadanya. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.